Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang UKS SMP Negeri 4 Kediri. Anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu. Mari kita bersama-sama belajar tentang UKS. Pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan terkait dengan UKS. Kata-kata UKS tentu tidak asing lagi bagi kalian. Pada saat kalian di TK maupun di SD tentu sudah mengenal apa itu UKS. Nanti di SMP maupun di SMA kalian juga masih akan mengenal UKS. Namun pemahaman tentang UKS ini banyak yang masih salah. Banyak yang beranggapan bahwa UKS hanya menangani siswa yang sakit. Pemahaman itu sebenarnya salah. Mari kita bersama-sama belajar tentang UKS. Anak-anak, pertama-tama yang harus kalian pahami ini adalah pengertian tentang UKS. UKS adalah usaha kesehatan yang dilaksanakan di sekolah yang bertujuan agar siswa dapat berperilaku hidup sehat, dimulai dari diri sendiri, imbasnya pada teman, keluarga, dan masyarakat radius 500 meter. Ini pengertian daripada UKS. Sedangkan tujuan dilaksanakannya UKS ini adalah untuk meningkatkan kemajuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik, serta menciptakan lingkungan yang sehat. Dengan demikian, memungkinkan terjadinya pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis serta optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia yang berkualitas. Itu tujuan secara umum. Sedangkan tujuan secara khusus ini adalah memupuk kebiasaan hidup sehat dan mempertinggi derajat kesehatan peserta didik. Yang kedua, visi daripada UKS. Visi UKS ini adalah mewujudkan generasi muda sehat, mandiri, dan tangguh. Sedangkan misi UKS ini ada 3. Yang pertama, kemandirian hidup sehat. Sedangkan yang kedua, mampu menanggulangi pengaruh negatif. Contohnya, narkoba, seks bebas, atau perkelahian. Sedangkan misi yang ketiga, memiliki wawasan yang luas. Anak-anak, berikutnya Wizi sampaikan, anak-anak, setelah kalian mengetahui pengertian UKS, kemudian tujuan UKS, tujuan dilaksanakannya UKS, visi dan misi UKS, berikutnya Wizi akan menyampaikan sasaran pembinaan UKS. Sasaran pembinaan UKS ini tidak hanya peserta didik saja. Di samping peserta didik, yang menjadi sasaran pembinaan ini adalah pembina teknis, contohnya guru, dan juga petugas kesehatan. Selain itu, pembina non-teknis, contohnya karyawan. Kemudian sasaran berikutnya adalah sarana prasarana pendidikan. Dan yang terakhir adalah lingkungan, baik itu lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat lingkungan sekolah radius 500 meter. Anak-anak, setelah kalian memahami pengertian UKS, kemudian tujuan dilaksanakan UKS, visi dan misi, berikutnya adalah sasaran pembinaan UKS.
Sasaran pembinaan UKS ini tidak hanya untuk peserta didik saja. Ada 5 sasaran. Yang pertama peserta didik. Kemudian yang kedua pembina teknis seperti guru. Kemudian yang ketiga pembina non-teknis. Contohnya karyawan. Kemudian sasaran yang keempat, sarana dan prasarana pendidikan. Dan yang kelima, lingkungan. Nah, lingkungan di sini termasuk lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat lingkungan sekolah radius 500 meter. Anak-anak dalam pelaksanaan UKS otomatis harus ada dasarnya. Dasar pelaksanaan UKS ini adalah Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri, yaitu Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri. SMP Negeri 4 Kediri ini merupakan sekolah UKS, di mana sekolah UKS ini memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama, mempunyai surat keputusan atau SK tim pelaksana UKS dari kepala sekolah. Kemudian yang kedua, mempunyai guru UKS yang telah mendapat pelatihan tentang UKS dan memiliki sertifikat UKS. Kemudian yang ketiga, mempunyai ruang UKS. Persyaratan yang keempat, mempunyai kader yang sudah mendapat pelatihan minimal 10% dari jumlah siswa. Syarat yang keempat, mempunyai kader yang sudah dilatih minimal 10% dari jumlah siswa. Sedangkan persyaratan yang kelima, mempunyai program UKS. Nah, mari kita pelajari yang pertama, mempunyai SK tim pelaksana UKS. Di SMP Negeri 4 ini ada Timlak atau tim pelaksana UKS yang sudah mendapatkan SK dari kepala sekolah. Isi daripada SK tim pelaksana UKS ini adalah penanggung jawabnya siapa, kemudian ketua, SMP Negeri 4 Kediri yang merupakan sekolah UKS ini memiliki Timlak UKS yang telah ditetapkan oleh kepala sekolah. Ada ketua, kemudian ada wakil, ada sekretaris, ada bendahara, dan juga ada anggota. Kemudian mempunyai guru UKS yang sudah mendapat pelatihan UKS. Pelatihan UKS ini dilaksanakan oleh instansi terkait dari Dinas Kesehatan Kota maupun dari provinsi. Kalau kalian memasuki ruang UKS, maka kalian akan melihat di dinding UKS terpampang sertifikat pelatihan dari guru-guru yang telah mendapatkan pelatihan UKS. Kemudian mempunyai ruang UKS. Nah, kalian kalau sudah masuk ke SMP Negeri 4, silakan kalian melihat bagaimana keadaan ruang UKS. Di situ ada peralatan yang lengkap untuk pelayanan UKS.
Kemudian yang keempat, mempunyai kader yang sudah mendapat pelatihan. Kakak-kakak kalian yang sekarang kelas 8 dan kelas 9, ini ada yang menjadi kader UKS. Kalau di SD, kalian mengenal kader UKS dengan nama Tiwisada. Sedangkan kalau di SMP, kader UKS dinamakan KKR atau Kader Kesehatan Remaja. Kader inilah yang akan menjadi contoh bagi teman-temannya. Jumlah kader minimal 10% dari jumlah siswa. Jadi nanti dalam kelas kalian pasti ada kadernya. Misalnya dalam satu kelas jumlahnya 30, paling tidak yang menjadi KKR 3 siswa. Kalau lebih bagaimana, Bu? Boleh, itu malah lebih bagus lagi. KKR atau kader UKS ini harus bisa menjadi contoh daripada teman-temannya. Contoh bisa berperilaku hidup sehat. Satu misal, memberikan contoh menjaga kebersihan lingkungannya. Baik itu lingkungan sekitar, kader kesehatan remaja ini harus bisa menjadi contoh bagi teman-temannya. Satu misal di sekolah, memberikan contoh membuang sampah pada tempatnya. Itu merupakan contoh yang kecil. Masih banyak contoh yang lain. Kader kesehatan remaja ini harus bisa memberi contoh bagi teman-temannya dalam berperilaku hidup sehat. Contohnya bagaimana, Bu? Nah, Bu Ici ambil contoh saja yang mudah. Membuang sampah pada tempatnya. Ini kelihatannya kecil, tetapi menjadi masalah yang besar kalau kita tidak melaksanakannya. Ini merupakan perilaku hidup sehat, pembiasaan. Kemudian syarat sekolah UKS yang kelima, ini mempunyai program. Sedangkan syarat sekolah UKS yang kelima, ini mempunyai program UKS. Program UKS dikenal dengan Trias UKS, 3 program. Pendukung pelaksanaan 3 program Trias UKS ini meliputi ketenagaan, kemudian pendanaan, sarana prasarana, penelitian dan pengembangan. Ini pendukung 3 program UKS. Nah, anak-anak mungkin kalian bertanya, Trias UKS atau 3 program UKS itu apa saja, Bu? Trias UKS meliputi pendidikan kesehatan, itu yang pertama. Yang kedua, pelayanan kesehatan. Yang ketiga, pembinaan lingkungan sekolah sehat. Nah, mari kita kupas satu persatu. Untuk yang pertama, pendidikan kesehatan. Ini pun sudah dilaksanakan di SMP Negeri 4 Kediri. Satu contoh, kebersihan lingkungan. Senantiasa dilaksanakan kerja bakti pada kegiatan Jumat Sehat. 1 bulan 1 kali, karena di Jumat Sehat ini kegiatannya tidak hanya kerja bakti. Di samping kebersihan lingkungan, penyuluhan kesehatan. Jadi kader kesehatan remaja
ini juga memberikan penyuluhan pada teman-temannya tentang kesehatan. Contoh yang lain untuk pendidikan kesehatan, Jumat Sehat, seperti yang Bu Iji sampaikan tadi, meliputi 3. Jumat Sehat ini tidak hanya lingkungan saja, jasmani maupun rohani. Ada senam, kemudian ada sosialisasi kesehatan, kemudian ada doa, dan juga ada kerja bakti. Pelaksanaannya dilaksanakan secara bergilir. Contoh pendidikan kesehatan yang lain, diantaranya adalah lomba membuat poster tentang kesehatan, kemudian lomba mengarang, dan juga pelatihan KKR. Ini termasuk pendidikan kesehatan. Termasuk pelatihan guru UKS, itu juga termasuk di dalam kegiatan pendidikan kesehatan. Kemudian trias UKS yang kedua, pelayanan kesehatan. Kegiatan yang dilaksanakan secara komprehensif untuk pelayanan kesehatan meliputi tes kesegaran jasmani, kemudian penjaringan kesehatan. Nah, kalian nanti akan mengikuti penjaringan kesehatan. Penjaringan kesehatan itu yang bagaimana, Bu? Nah, untuk penjaringan kesehatan atau sering disebut dengan screening, ini hanya 1 kali selama kalian menjadi siswa SMP Negeri 4. Tidak hanya berat badan, tinggi badan saja yang diperiksa, tapi secara lengkap, karena tim LAK UKS ini bekerja sama dengan Puskesmas Sukorame untuk melaksanakan kegiatan screening atau penjaringan kesehatan. Contoh pelayanan kesehatan yang lain, pemeriksaan secara berkala, kemudian visus mata, pengukuran tinggi badan berat badan, pemeriksaan gigi, pelayanan P3K, juga konseling kesehatan remaja. Tidak hanya itu anak-anak, merujuk siswa yang sakit itu pun juga merupakan pelayanan kesehatan. Jadi apabila petugas UKS di SMP Negeri 4 Kediri ini tidak bisa atau tidak mampu, jadi apabila petugas UKS tidak mampu untuk menangani siswa yang sakit karena penyakitnya mungkin parah, maka siswa akan dirujuk ke puskesmas. SMP Negeri 4 Kediri ini bekerja sama dengan Puskesmas Sukorame. Apabila puskesmas itu pun tidak bisa menangani, maka akan dirujuk ke rumah sakit. Kemudian trias UKS yang ketiga adalah pembinaan lingkungan sekolah sehat. Kegiatan ini meliputi penyediaan air bersih, pengadaan alat kebersihan, pemeliharaan lingkungan sekolah, kemudian pembinaan kantin, pemberantasan sarang nyamuk, penyuluhan gizi, dan juga kerja bakti massal di lingkungan sekolah sampai radius 500 meter. Anak-anak, kalau kalian begitu masuk gerbang SMP Negeri 4 Kediri, akan terlihat
Tugu UKS. Di situ ada logo UKS. Logo UKS dilambangkan dengan segitiga sama sisi dan di dalamnya terdapat sebuah lingkaran yang menyinggung ketiga sisi segitiga tersebut. Dalam lingkaran ini tertulis UKS secara vertikal maupun horizontal dengan huruf K terletak di tengahnya. Logo UKS itu mempunyai arti tersendiri. Yang pertama, segitiga sama sisi yang berwarna hitam ini melambangkan hubungan yang mempengaruhi pertumbuhan seorang anak, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sekaligus ini melambangkan trias UKS. Kemudian ada lingkaran hitam yang terdapat dalam segitiga. Ini melambangkan keterpaduan dan kegotong royongan. Sedangkan singkatan UKS berwarna putih yang ditulis secara mendatar atau horizontal dan vertikal ini melambangkan bahwa pembinaan UKS ini dilaksanakan secara berkesinambungan yang tiada henti diberikan kepada semua jenis tingkat pendidikan mulai dari TK sampai sekolah lanjutan atas. Anak-anak, logo UKS kalau kalian amati berwarna dasar hijau pucuk daun pisang. Ini punya arti tersendiri. Warna hijau pucuk daun pisang ini melambangkan masa depan yang masih jauh harus disiapkan sedini mungkin untuk menggapai cita-cita yang mulia. Dan yang terakhir ini mengenai setelah kalian memahami arti logo UKS, berikutnya disampaikan goal daripada UKS. Ada 8 goal UKS. Kalian bisa melihat 8 goal UKS. Berikutnya akan disampaikan goal UKS. Kalau kalian masuk pintu gerbang sebelah kanan, menengok ke sebelah kanan akan terlihat goal UKS. Ada 8 goal UKS. Goal UKS, anak-anak, kalau kalian masuk pintu gerbang menengok sebelah kanan, akan kalian lihat tulisan 8 goal UKS. Ini merupakan goal daripada UKS. Ada 8 goal UKS. Generasi muda harus terbebas dari 1. Kenakalan remaja. Kemudian terbebas dari bahaya rokok, terbebas dari narkoba, HIV/AIDS, kehamilan pranikah, kecacingan, anemia, dan hepatitis B. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan tentang UKS. Kalian akan lebih memahami, mendalami lagi apabila kalian nanti masuk di dalam menjadi kader kesehatan remaja
atau KKR UKS SMP Negeri 4 Kediri. Banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kader kesehatan remaja, di mana kader kesehatan remaja ini mempunyai beberapa pokja. Ada 14 pokja yang ada di SMP Negeri 4 Kediri. Silahkan kalian nanti menjadi kader kesehatan remaja sehingga kalian bisa menjadi contoh bagi teman-teman kalian untuk berperilaku hidup sehat. Demikian anak-anak kegiatan yang dilaksanakan oleh kader kesehatan remaja UKS SMP Negeri 4 Kediri. Bagus bukan? Tentu kalian ingin menjadi KKR SMP Negeri 4 Kediri. Sebagai penutup, marilah kita menyanyikan lagu Mars UKS bersama-sama. Dari Ibu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satukan langkah menggapai cita, usaha kesehatan sekolah, kebersihan diri dan lingkungan dijaga, buang segala sampah pada tempatnya, berolahraga dengan teratur, berbadan sehat dan berbudi luhur, dengan menatap masa depan bangsa, galakan UKS sepanjang masa. Di program UKS jadilah dasar pendidikan kesehatan dilaksanakan, pelayanan kesehatan kita terapkan, lingkungan sekolah sehat ayo diwujudkan, UKS tumbuhkan siswa cerdas kuat, berjiwa tangguh berkaya hidup sehat, sikap hormat pada guru dan orang tua, beriman dan cinta sesama kita. Satukan langkah menggapai cita, usaha kesehatan sekolah, kebersihan diri dan lingkungan dijaga, buang segala sampah pada tempatnya, berolahraga dengan teratur, berbadan sehat dan berbudi luhur, dengan menatap masa depan bangsa, galakan UKS sepanjang masa. Di program UKS jadilah dasar pendidikan kesehatan dilaksanakan, pelayanan kesehatan kita terapkan, lingkungan sekolah sehat ayo diwujudkan, UKS tumbuhkan siswa cerdas kuat, berjiwa tangguh berkaya hidup sehat, sikap hormat pada guru dan orang tua, beriman dan cinta sesama kita.